Di layar ini, kita tidak lagi sekadar membahas teori global di awang-awang, kita menarik Google Analytics, penghitungan ROI, dan analitik media sosial langsung ke tanah air, ke realitas pasar Indonesia. Sebagai praktisi yang sehari-hari merakit explainer video dan mengeksekusi desain multimedia, kita tahu persis bahwa alat analitik buatan Silicon Valley ini seringkali gagap saat dihadapkan pada perilaku konsumen lokal kita yang unik. Saat kita merancang kampanye visual, misalnya sebuah gerakan edukasi pangan lokal untuk melawan gempuran makanan ultraproses, ketiga alat inilah yang akan menjadi juri kejam kita. Namun, mari kita sepakati satu hal sebelum melangkah lebih jauh. Mesin-mesin analitik ini buta terhadap konteks budaya. Kitalah para manusia di balik layar editing dan penyusun strategi yang memegang kendali penuh untuk menerjemahkan angka-angka dingin tersebut menjadi sebuah arsitektur komunikasi visual yang hidup dan berdampak di Indonesia. Mari kita bedah layar ini. Tokopedia dan Google Analytics. Di atas kertas presentasi, kalimat memperbaiki user experience, UX, dan optimasi konversi terdengar sangat elegan dan otomatis. Seolah-olah Google Analytics adalah tongkat ajaib yang menemukan masalah, lalu masalah itu selesai dengan sendirinya. Namun, mari kita tarik realitas raksasa e-commerce ini ke meja kerja kita. Saat Google Analytics mendeteksi sebuah halaman memiliki konversi rendah, mesin itu hanya memberikan diagnosa, bukan obatnya. Siapa yang meracik obatnya? Tim produksi visual dan UI UX. Memperbaiki UX berarti merombak ulang tata letak desain, merender ulang explainer video yang mungkin terlalu bertele-tele di halaman tersebut, dan mendesain ulang banner promosi. Bagi kita yang terbiasa memotong ritme visual di meja editing, kita tahu bahwa mengeksekusi perintah optimasi dari Google Analytics adalah sebuah operasi bedah yang menguras jam kerja dan kapasitas rendering. Data analitik memang menemukan letak kebocorannya, tapi kualitas aset multimedia kitalah yang menjadi penambalnya. Mari kita bedah layar ini, kasus Tokopedia dan pilar ROI melalui Meta Ads. Di atas kertas, deretan angka ini sangat memabukkan bagi manajemen, penjualan naik 60%, biaya akuisisi turun 35%, dan ROI meroket 200%. Rahasianya, slide ini merangkumnya dalam dua kata yang sangat meremehkan. Konten menarik. Sebagai praktisi yang berada di ruang mesin produksi, kita tahu bahwa konten menarik yang mampu bertahan selama 6 bulan tanpa membuat audiens jenuh bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah hasil dari ratusan jam rendering di Adobe Premiere Pro, puluhan variasi desain yang diuji melalui Canva, dan sintesis voiceover yang terus disempurnakan. ROI sebesar 200% ini tidak turun dari langit karena kehebatan algoritma Meta Ads semata. Algoritma hanya mendistribusikan pesan, kualitas motion grafik, ketajaman narasi explainer video, dan kejelian kitalah yang memaksa ibu jari audiens berhenti dan akhirnya bertransaksi. Keberhasilan finansial ini adalah bukti sah bahwa investasi pada infrastruktur dan tim produksi multimedia bukanlah beban biaya perusahaan, melainkan mesin pencetak laba. Di ruang rapat direksi, angka-angka ini, kenaikan pendapatan hingga 13 miliar rupiah, seringkali dirayakan sebagai keajaiban instan dari seorang brand ambassador duta merek. Pemasar dengan mudah menyimpulkan bahwa wajah terkenal otomatis mendatangkan uang. Namun, bagi kita yang memegang kendali di meja editing, keajaiban itu tidak pernah ada. Menyatukan karisma seorang bintang besar ke dalam format video reels berdurasi 15 detik yang benar-benar mengonversi adalah sebuah operasi bedah visual yang sangat presisi. Jika color gradingnya meleset sehingga warna kulit sang bintang tidak natural, atau ritme cutting video kita gagal menonjolkan produk di 3 detik pertama, popularitas sebesar apapun hanya akan menghasilkan views dan likes gratis dari para penggemar tanpa satupun penjualan. Kenaikan pendapatan 25,9% ini bukanlah sekadar efek magis seorang selebritas. Ini adalah hasil perkawinan absolut antara pengaruh sosial sang bintang dengan presisi eksekusi multimedia di dapur produksi. Kita tiba pada benang merah dari seluruh studi kasus hari ini. Layar ini merangkum 3 pilar kemenangan digital di Indonesia. Google Analytics telah membuktikan diri sebagai detektif yang brilian bagi Tokopedia untuk menemukan kebocoran pada user experience. Perhitungan ROI yang presisi pada kampanye Meta Ads Tokopedia dan influencer marketing Avoskin telah menjadi palu hakim yang mengesahkan bahwa estetika visual harus selalu menghasilkan profitabilitas.
Dan yang terbaru, kasus film Mencuri Raden Saleh menjadi monumen bagaimana analitik media sosial membuktikan bahwa storytelling visual yang dieksekusi dengan brutal mampu membius lebih dari separuh target audiensnya untuk membeli tiket. Namun, mari kita tarik satu kesimpulan yang tidak tertulis di layar ini. Strategi pemasaran digital yang memadukan data, ROI, dan media sosial hanya akan menjadi tumpukan dokumen presentasi yang mati jika ia tidak dihidupkan oleh tim eksekutor multimedia yang tangkas. Angka tidak pernah menciptakan konversi, kualitas video editing, presisi motion graphic, dan empati dalam desain visual, kitalah yang mengubah deretan data tersebut menjadi sebuah epic keberhasilan bisnis.